Aku tidak sadar dengan apa yang baru saja kukatakan. Hatiku ini lebih cepat beraksi daripada otakku. Henry dengan kilat melepaskan tanganku seolah-olah panas tubuhku bisa membakar dirinya. Kamu ngaco, Naila. Aku akan hubungi Dewi. Tidak, aku tidak menginginkan seorang pun, termasuk kamu. Aku menangis sesenggukan. Biarkan aku mati seperti ini. Aku juga sudah cukup menahan kepedihanku. Aku tahu aku telah menyakiti hatimu. Aku membuang mukaku ke arah yang lain. Aku tidak bisa menatapnya tepat di matanya. Bersamaan dengan air mataku yang terus saja menetes, aku menutup mataku. Dengan tatapan yang sedih, akhirnya Harry membuka mulutnya kembali setelah sekian lama ia terdiam. Jangan berkata seperti itu, Nay. Itu menyakitkanku. Perlahan kubuka mataku kembali dan aku melihatnya tepat di depanku. Aku tahu, Henry, aku telah menyakitimu di sini. Dengan jari telunjuk tangan kananku, aku menyentuh dada Henry tepat di hatinya. Aku telah menyakitimu, makanya kamu membenciku. Kali ini giliran Henry membuang mukanya. Dia tidak ingin melihatku. Keringkan dirimu dulu. Salah satu tangannya akan meraih sehelai handuk yang ada di sebelahku. Ih! Aku menangkis tangannya dan seketika tatapannya berubah menjadi tajam padaku. Kedua tanganku kulingkarkan di lehernya, lalu kutarik mendekat ke arahku. Mataku mengunci kedua matanya, yang mana di sana tergambar berbagai macam emosi. Mengapa kamu bersembunyi dariku, Henry? Aku berkata bersamaan dengan air mataku yang kembali jatuh. Mengapa kamu tidak mengatakan kalau kamu sesungguhnya adalah suamiku? Aku sedikit berteriak. Tangan kirinya memegang kepalaku. Karena kamu bukan Nailaku yang dulu. Baginya, aku adalah dunianya. Segalanya setelah ayahnya. Tapi kau lihat Naila yang sekarang berbeda dengan Naila yang dulu, kan? Dia mencintai pria lain. Lalu bagaimana aku bisa mengatakan padamu siapa aku sebenarnya? Jiwaku terguncang hebat mendengar kata-katanya. Aku menarik lehernya lebih dekat lagi. Hidung kami bersentuhan. Seharusnya kamu menghentikanku, karena aku adalah istrimu. Kata-kata istri tiba-tiba terucap dari bibirku dengan santainya. Aku menyadari setitik air mata yang mulai jatuh dari mata kanannya itu. Hal itu membuatku sakit. Aku tidak ingin posesif dengan sesuatu yang bukan milikku, Nay. Henry berkata seperti orang yang sedang menahan perih. Aku adalah milikmu, Henry. Dan kamu tahu hal itu, kan? Ya, aku memang memiliki Naila kecil. Tapi bukan Naila yang sekarang, yang sudah dimiliki oleh orang lain. Aku tidak ingin menjadi orang ketiga di antara kalian. Aku akan melepaskanmu, Naila.
Setiap kata-katanya menggambarkan rasa sakit yang ia simpan di dalam hatinya selama ini. Maaf Henry, aku berharap aku bisa menjadi Naila yang dulu, yang hanya ada dirimu di dalam dunianya. Aku berkata dengan terisak. Dengan telapak tangannya yang kiri, Henry mengusap air mata yang membasahi pipiku. Kamu tahu, Naila, aku selalu mengingat setiap kenangan manis, setiap detik bersamamu. Kamu memanggilku kakak saat masih kecil. Aku melihatmu tumbuh. Aku berada di sampingmu ketika kamu pertama kali melangkahkan kakimu. Aku juga berada di sampingmu ketika kamu pertama kali mengucapkan kata-kata. Setiap saat aku selalu bersamamu. Kamu akan marah bila ada orang yang menjauhkanmu dariku. Bahkan sampai mandi pun kita bersama. Setelah sekian lama, akhirnya senyum pun mengembang di bibirnya. Hanya dengan mengingat tentang kenangan masa kecil kami bisa membuatnya sesenang ini. Pandangan matanya lurus menatapku. Aku bisa merasakan rasa nervousnya sekarang. Tanpa berpikir panjang, perlahan aku mengangkat kepalaku sedikit ke atas dan mencium pipi kanannya. Dia kaget dengan aksiku yang tiba-tiba. Aku bisa mendengar suara detak jantungnya yang semakin berpacu. Aku tahu kamu selalu ada untukku. Dan kamu jugalah yang membantu bisnis ibuku, kan? Aku berbisik lirih di telinganya, kemudian menatap wajah tampannya kembali. Henry masih terdiam mematung. Selamat ulang tahun, Henry. Aku mendaratkan ciuman di bibirnya. Mata Henry terbuka lebar setelah mendapatkan ciuman dariku. Sebenarnya aku malu. Mau ditaruh di mana mukaku ini? Aku yang mengambil inisiatif pertama. Dan ini sudah kedua kalinya aku menciumnya. Tapi, toh tidak apa-apa kan? Dia juga masih suamiku. Kami belum resmi bercerai. Dengan kedua tangannya, Henry memegang pipiku dan menatap mataku dalam-dalam. Henry menciumku. Kini giliranku yang syok. Tapi sudah kuputuskan, aku tidak ingin menghindar lagi darinya. Dan juga ini bukan sesuatu yang terlarang. Kami adalah pasangan yang halal. Akhirnya kami melakukan passionate kiss. Dengan satu tangannya, ia membuang syal yang melilit di leherku. Ketika akan membuka kancing bajuku yang atas, tiba-tiba Henry mendorong pundakku dengan kedua tangannya. Mengapa sorot mata Henry berubah? Apa yang terjadi dengannya? Maaf Naila, ucapnya singkat. Kemudian ia bangkit dari tempat tidur dan berdiri. Tunggu Henry, aku memegang tangannya yang kiri. Aku mencintaimu Henry, ucapku lirih padanya. Aku tahu memang penyesalanku ini adalah telat, tapi aku tidak ingin kehilangan dia. Aku tidak ingin kehilangan suamiku. Henry membalikkan badannya lalu menatapku. Aku tahu, kamu hanya kasihan padaku kan, Naila? Tidak Henry, aku benar-benar mencintaimu. Jangan tinggalkan aku. Dengan berderai air mata, aku memohon padanya.
Dengan satu tangannya yang lain, kemudian ia melepaskan tanganku dan berjalan keluar dari kamar tersebut, meninggalkanku sendiri. Aku terus memanggil nama Henry, tapi dia tidak kembali. Akhirnya aku sadar ini hanya halusinasiku belaka. Henry masih berada di kolam renang. Sementara aku tetap berdiri di balik tembok bersembunyi dari pandangannya. Aku tidak akan bisa menerima kenyataan bila dia menolakku. Lebih baik ku pendam saja rasa ini di dalam hatiku. Sekuat tenaga aku berlari keluar dari kamar itu lalu masuk ke lift. Dengan hati yang berat, aku menyetir mobilku. Kecepatan mobilku yang sangat tinggi setara dengan kecepatan detak jantungku. Tanganku yang memegang kemudi terus gemetaran bersamaan dengan mimpi yang tidak henti-hentinya membayangiku. Aku tengah mengusap air mataku untuk menjernihkan pandanganku sebelum akhirnya aku tidak sadar mobilku kehilangan kendali. Aku melihat sebuah objek cahaya yang besar menghantam kaca mobilku. Yang selanjutnya adalah tubuhku sudah berada di luar mobil, terlentang di jalanan dengan berlumuran. Pandanganku semakin lama semakin gelap. Hanya satu kata yang terucap dari bibirku sebelum akhirnya aku menutup mataku. I love you, Henry.